kita pastikan bahwa kita bukan rombongan yang memecah belah, kita rombongan yang mempersatukan. Tidak perlu menjelekkan siapapun. Yang menjelekkan itu biasanya sedang jelek, Bapak Ibu. Kencangnya sambutan masyarakat di berbagai wilayah tanah air terkait kunjungan Anies Baswedan telah secara real membuktikan tingginya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Menteri Pendidikan ini di kalangan rakyat Indonesia untuk menjadi kepala negara. Karena itu, berbagai kalangan termasuk politisi meyakini bahwa Anies bakal mendulang dukungan dari partai-partai lama yang tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold, serta juga partai-partai pendatang baru. Selain diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, Partai Umat sebagai partai pendukung, walaupun partai besutan Amin Rais ini masih kategori partai yang baru lahir. Ditemui di ruang kerjanya di Senayan, Jakarta, baru-baru ini, Wakil Ketua MPR yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengakui bahwa kemungkinan merapatnya partai-partai itu bisa saja terjadi. Kita welcome saja, tetapi undang-undang kan mengisyaratkan 20%. Ya kan, 20% itu adalah peserta pemilu yang pemilu sebelumnya kan. Untuk presiden threshold, ya kan. Nah, sementara Partai Umat belum sebagai peserta pemilu. Jadi tetapi sebagai pendukung silahkan saja. Kita sangat senang, sangat terbuka, sangat senang sekali. Gitu. Ya, kita lihat kan Gerindra kan sudah punya capres sendiri, PDIP kan sudah punya capres sendiri. Jadi mungkin Golkar juga. Tetapi dengan keterbatasan presiden threshold, saya perkirakan 3 pasang. Siapa aja Pak? Saya nggak tahu, pokoknya 3 pasang lah. Ya, dengan adanya parlemen presiden threshold yang ada, dengan 9 partai ini saya melihat kemungkinan ada 3 pasang. Satu diantaranya Pak Anies. Satu diantaranya Anies dan Ahy. Gitu. Sementara itu, secara terpisah di Bekasi, hal yang sama dikemukakan oleh Bahtiar Hamzah, mantan Menteri Sosial dan politisi senior yang sempat lama berkiprah di Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Bahkan berkaca dari tingginya elektabilitas real Anies, Bahtiar Hamzah menyarankan supaya P3 tidak tutup mata terhadap fakta itu. Saya kira kalau pimpinan P3 tidak memperhatikan tanda-tanda keadaan ini, ya, kalau dia salah langkah, dia tidak memilih calon presiden mendukung sesuai dengan aspirasi masyarakat yang banyak, maka dia akan kalah. Adapun perolehan kursi di DPR dari hasil pemilu 2019 menjadi salah satu syarat bagi setiap partai untuk dapat mencalonkan presiden atau wakil presidennya di Pilpres 2024. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana bunyi pasal 222 yang mengatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik, PDI Perjuangan meraih 22,26% dari jumlah kursi di DPR RI yang sebanyak 575 kursi pada pemilu 2019. Artinya, PDIP berhak mengusung capres dan cawapresnya pada pemilu 2024 tanpa harus melakukan koalisi. Sementara 8 partai lainnya harus melakukan koalisi agar perolehan kursinya di DPR RI memenuhi ambang batas presidensial threshold minimal 20%. Kedelapan partai tersebut adalah Partai Golkar yang meraih 14,78% kursi di DPR RI, Partai Gerindra 13,57%, Partai Nasdem 10,26%, PKB sebesar 10,09%, Partai Demokrat 9,39%, Partai Keadilan Sejahtera 8,7%, Partai Amanat Nasional 7,65% dan P3 3,3% kursi. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekkan yang lain, tunjukkan kebaikannya. Betul? Ya. Lah kalau sudah baik buat apa menjelekkan? Kalau baik tinggal tunjukkan kebaikannya. Kenapa kalau bicara positif? Ya memang karena insya Allah kitanya positif.
Kalau yang bicara negatif berarti dia sedang negatif. Betul sekalian? Jadi pesan saya nih buat seluruhnya relawan, jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan. Bila kita dijelekan, jawab assalamualaikum, gitu saja. Ya, nggak usah khawatir. Dan sampaikan pada semua bahwa kita ingin bersatu, kita ingin bekerja bersama, dan ini adalah ikhtiar untuk semuanya. Satu, jangan menjelekan siapapun, jangan mengirim pesan yang negatif. Yang kedua, bawa rekam jejak, dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan hoax. Kita semua tidak ada yang sempurna. Kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita ke jalan bersama. Kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Agar cinta kita akan abadi, biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita.